Saya perkenalkan, izin share screen untuk CV beliau. Baik, untuk pembicara kedua kita adalah Bapak Dr. Apoteker Yudi Purnomo M.Pes. Beliau merupakan Head of Department of Pharmacy, Faculty of Medicine di Universitas Islam Malang. Saat ini masih aktif mengajar juga. Background edukasinya untuk S1 Farmasi dan profesi apoteker diambil di Universitas Erlangga. Kemudian untuk pendidikan master dan doktoral dilanjutkan oleh beliau di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian research interest beliau ada di natural product, di farmakologi dan pharmaceutics. Berikut adalah beberapa publikasi yang telah beliau terbitkan di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Saat ini Pak Dr. Yudi sedang menjadi visiting researcher di Pusat Riset Rekayasa Genetika di Teoris Protein Rekombinan Virus. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Pak Yudi mempresentasikan penelitiannya. Waktu maksimal 40 menit, Pak. Saya persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Dr. Ella atas introduksinya. Apakah suara saya sudah cukup terdengar? Sudah, Bapak. Sudah, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin. Saya memperkenalkan diri, Yudi Purnomo, tadi sudah disampaikan juga sama Dr. Ella, dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, sekaligus tadi juga sebagai visiting research di Pusat Riset Rekayasa Genetik BRIN. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Ketua Gardi saya, Bapak Apon, yang telah memberikan kesempatan saya untuk bergabung di BRIN, dan kemudian juga Dekan Fakultas Kedokteran Unisma, Dr. Rahma, dan juga Bapak Rektor, Prof. Maskuri. Izinkan saya selama 30 menit ke depan untuk menyampaikan topik dari yang akan saya sampaikan, yaitu tentang natural vaksin adjuvan dan imunopotensiator yang berasal dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, intinya di sini adjuvan vaksin merupakan eksipien yang digunakan untuk formulasi produk vaksin, dan sebetulnya dengan keanekaragaman Indonesia yang cukup besar ya, ini diharapkan bahan-bahan dari adjuvan vaksin khususnya yang berasal dari alami bisa kita dapatkan dari negara kita. Jadi untuk outline-nya, yang pertama adalah vaksin dan komponennya. Lalu yang kedua saya akan mengulas sedikit ya untuk refreshing tentang sistem imun. Dan yang ketiga adalah tentang vaksin adjuvan. Kemudian yang keempat adalah tentang novel adjuvan dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Baik, yang pertama saya menjelaskan sedikit tentang vaksin ya. Di sini vaksin seperti kita ketahui adalah suatu preparat biologis ya yang kita formulasi untuk memberikan imunitas terhadap penyakit tertentu, dan biasanya sebagai bahan aktif dalam vaksin ini mengandung antigen dari bakteri atau mungkin juga virus yang dilemahkan atau dimatikan. Kemudian juga ada beberapa yang menggunakan protein maupun toksinnya. Kemudian untuk vaksinasi ini sebenarnya adalah upaya pemberian vaksin untuk membantu sistem imun kita menginisiasi imun ya untuk mendapatkan imunitas terhadap suatu penyakit tertentu. Berikut adalah komponen vaksin yang biasanya kita gunakan. Yang pertama adalah bahan aktifnya.
terdiri dari virus atau bakteri yang tadi sudah saya sampaikan untuk menstimulasi sistem imun. Kemudian yang kedua, ini adalah bahan yang tidak aktif atau yang sering kita sebut dengan eksipien. Salah satunya adalah adjuvan untuk meningkatkan respon imun. Kemudian antibiotik biasanya kita tambahkan untuk mencegah kontaminasi bakteri selama proses manufacturing. Lalu juga stabilizer untuk menjaga supaya vaksin ini tetap stabil ya setelah proses pembuatan maupun juga selama proses penyimpanan. Kemudian pengawet atau preservatif di sini kita tambahkan juga terutama untuk model-model vaksin yang penggunaannya dalam multiple dosis ya atau yang dikemas dalam vial biasanya. Kemudian trace komponen di sini untuk menginaktifkan residual ya. Contohnya di sini formaldehid yang dipakai untuk menghilangkan atau menginaktivasi dari residual sel. Komposisi vaksin di sini sangat menentukan efektivitas dari vaksin itu sendiri. Tadi sudah saya singgung juga bahwa adjuvan ini adalah salah satu komponen yang berpengaruh terhadap respon imun. Dan untuk antigen sendiri ini biasanya ukurannya sangat kecil sehingga kadang agak susah untuk dikenali oleh sel init, dalam hal ini adalah dendritic cell. Sehingga di sini ada upaya untuk menggabungkan dia atau mengcombine dengan adjuvan sehingga nanti sel init ini dapat mengenali dari antigen itu dengan mudah. Sebelumnya saya akan sedikit mengulas tentang sistem imun, di mana kita ketahui bahwa pada hematopoiesis ya ada dua jalur, yaitu jalur mieloid di sini yang lebih berperan pada sistem imun innate ya, seperti NK sel, mast cell, neutrofil, eosinofil atau yang banyak kita dapatkan pada sel-sel darah putih, dan monosit dan juga makrofag dan dendritic cell yang ada di suatu jaringan. Kemudian untuk jalur limfoid ini lebih ke sel-sel adaptif ya seperti T cell, B cell dan kemudian juga beberapa memori sel ya dari sel T tersebut. Nah, kita memang harus tahu dari sistem imun ini karena nanti adjuvan itu bekerja pada sistem imun yang mana. Nah, ini adalah yang sebelah kiri adalah sistem imun innate dan yang kanan adalah sistem imun adaptif, dan di mana dia ada suatu jembatan atau bridging ya di sini, yaitu yang dikendalikan oleh sel dendritik ya, yaitu atau APC, yang di mana dia nanti akan menjembatani antara sel antigen yang sudah dikenali pada sistem innate untuk dibawa ke sel adaptif yaitu T cell dan B cell untuk diproduksi antibodi yang terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, di sini nampak juga ada beberapa reseptor TLR, NLR yang ada di sel dendritik ini yang nanti akan berperan terhadap imunitas tubuh kita. Nah, ini adalah suatu gambaran ya. Jadi ketika vaksin kita berikan, maka akan dikenali oleh dendritic cell dan makrofag. Lalu dia masuk ke kelenjar limfe, di situ akan dikenalkan ke T cell dan B cell, di mana nanti B cell akan menghasilkan atau berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi, dan juga mengaktifkan CTL atau cytolytic cell yang nanti akan membentuk memori yang nanti apabila ada antigen yang sesuai, dia nanti akan mengeliminir dari antigen atau virus atau bakteri yang masuk. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sistem innate dia akan bekerja tidak lebih dari 12 jam. Di sini nampak 3 jam pertama sitokin proinflamasinya naik, kemudian turun dan diikuti oleh produksi antiinflamasi. Kemudian 1 hari sampai berikutnya di sini adaptif mulai meningkat sitokin proinflamasinya, kemudian turun dan diikuti oleh sitokin yang sifatnya antiinflamasi. Nah, di sini nampak bahwa apabila ada suatu patogen yang
masukkan ya dalam bentuk antigen di situ. Nah, di sini memang harapan kita adalah terjadi penurunan dari imunogenitas. Tapi di satu sisi ini penting juga untuk meningkatkan tolerability-nya. Jadi meningkat tolerability-nya. Dengan maksud di sini dia juga tidak boleh terlalu reaktif ya. Sehingga bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Atau dengan kata lain mungkin yang sering kita sebut efek sampingnya atau KIPI-nya atau kejadian imunisasi kejadian ikutan pasca imunisasi juga lebih rendah. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa antigen bisa dilihat di sini baik itu yang dilemahkan maupun yang sudah dimatikan. Kemudian juga ada beberapa protein rekombinan yang biasanya juga dalam formulasinya kita turunkan dosisnya untuk mengurangi reaktivitasnya itu dengan penambahan suatu ajuvan. Nanti akan kita bicarakan. Nah, di sini kita harus memahami ya dari sistem imun innate ini nanti akan membantu menginisiasi atau membentuk dari sel adaptif yang diperankan oleh sel T maupun sel B. Dan ajuvan yang merupakan eksipien dari vaksin ini dia bekerja atau targetnya pada sel init. Jadi meskipun dia bekerja pada sel init, tapi dia nanti juga akan berdampak pada sel adaptif yang tadi akan memproduksi antibodi yang diperankan oleh B cell. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dari ajuvan vaksin. Nah, tadi adalah sudah saya sampaikan, dia adalah suatu eksipien yang diformulasi ya, ditambahkan pada suatu kesediaan vaksin yang untuk meningkatkan, mempercepat maupun memperpanjang dari respon imun yang spesifik. Nah, di sini ada beberapa fungsi ya dari ajuvan, di mana di sini membuat vaksin itu lebih efektif ya karena dosis yang digunakan lebih rendah. Nah, ini karena dosisnya lebih rendah karena ditambahkan ajuvan tadi. Kemudian juga untuk mengaktifkan sinyal sistem imun yang innate ya. Kemudian juga akan memperbaiki kapasitas dari imunomodulator, kemudian untuk produksi antibodi yang spesifik, ya. Kemudian untuk membentuk sel sitotoksik ya, dan juga untuk membuat antigen itu menjadi lebih poten ya dengan menurunkan dosis yang diperlukan. Nah, ini adalah sejarah penemuan ajuvan yang sekitar tahun 1920. Sebelumnya tidak pernah digunakan, tapi sejak ditemukan ajuvan di sini beberapa produk vaksin menggunakan ajuvan. Contohnya seperti vaksin influenza, HPV, kemudian hepatitis dan sebagainya. Ini adalah beberapa tipe ajuvan. Jadi kalau kita lihat dari komponennya, ada yang bentuk garam mineral, kemudian emulsi minyak, kemudian imun stimulating complex atau ISCOM, kemudian derivat bakteri, karbohidrat, liposom, sitokain, dan FLP. Nah, di sini nampak kita bagi menjadi dua, yaitu generasi yang pertama ini biasanya tunggal, contohnya seperti tadi garam mineral ya. Kemudian yang generasi 2 ini model yang sudah di combine, contoh seperti QS21 ya, suatu saponin yang dibentuk menjadi formula dalam sistem delivery-nya yaitu liposom dan monofosforilipid ya. Ini. Jadi kebanyakan kalau yang generasi 2 ini bentuknya kombinasi. Nah, ini beberapa contoh vaksin ajuvan. Ini yang tunggal tadi seperti alum. Nah, ini kalau kita lihat kerjanya dia di NLP3 ya, suatu reseptor ya. Kemudian kalau squalen ini yang dikombinasi dengan twin dan span, dia lebih ke mengaktifkan dari TLR juga ya. Ini beberapa contoh juga kombinasi alum dan MPL. Ini juga contoh generasi 2 ya, kombinasi squalen, tocopherol dan twin. Kemudian ini juga contoh generasi 2 yang kita sebut kombinasi MPL, QS21 dan liposom. Ini adalah
contoh-contoh dari ajuvan vaksin. Nah, sekarang kita melihat bahwa dalam formulasi tadi, ya, jadi ada selain bahan aktif yaitu antigen, ada juga eksipien. Dan di sini saya mengambil ajuvan aluminium karena paling banyak dipakai dari beberapa tahun yang lalu, dan ternyata dalam praformulasinya atau dalam pemilihan ajuvan ini kita harus hati-hati ya, karena sangat menentukan stabilitas dari vaksin itu maupun efektivitas serta keamanannya. Nah, ini ada beberapa yang harus kita perhatikan untuk antigen, yaitu adanya titik isoelektrik, ya, kemudian pH, ya, stabilitasnya, dosis, ya, kemudian juga ajuvan juga sama, yaitu dari dosisnya, kemudian point of zero charge-nya. Nah, ini penting sekali nanti ketika kita melakukan formulasi. Jadi ketika ajuvan nanti di-combine dengan antigen, kita harus menilai apakah berapa yang nanti akan terabsorpsi oleh ajuvan ini dari antigen, berapa kekuatannya, dan bagaimana lingkungan pH-nya, ini harus kita perhatikan. Nah, ini saya akan memberikan contoh, ada dua, yaitu dari garam aluminium, yaitu aluminium hidroksid dan aluminium fosfat, yang kebetulan kita formulasi dengan menggunakan salah satu bentuk protein, yaitu albumin. Di sini nampak bahwa albumin ini memiliki muatan negatif ya di atas pH 8 ya. Kemudian juga untuk aluminium hidroksid di sini point zero charge-nya sekitar 11 ya. Nah, sebagian besar vaksin ini kita setting pH-nya antara 6 sampai 7,5. Ketika kita menggunakan aluminium hidroksid ya dengan yang dikombin dengan protein antigen misalnya ini ya, nampak di sini karena muatan yang satu negatif dan yang aluminium hidroksid ini positif, maka dia ada tarik-menarik yang cukup kuat ya. Berbeda dengan aluminium fosfat yang point zero charge-nya sekitar 5, dan di sini protein albuminnya juga ternyata di atas 5 juga negatif, dan kebetulan kalau kita setting pada pH vaksin yang sekitar 7 tadi, maka dia akan tolak-menolak karena muatannya di sini adalah sama. Jadi ini yang harus diwaspadai untuk formulasi dalam sediaan vaksin tersebut. Nah, bagaimana kriteria vaksin ajuvan yang baik ya yang kita gunakan? Yang pertama, aman ya, ditoleransi dengan baik. Kemudian jalur sintesis atau pembuatannya sederhana. Lalu juga memiliki biodegradability yang tinggi. Lalu kompatibel ya dengan beberapa antigen dan juga eksipien yang lain tadi seperti pengawet dan sebagainya. Lalu tidak mahal ya, dan dia mampu untuk mengirimkan kode dari antigen itu ke sel APC yang nanti akan diteruskan ke adaptive cell. Ini adalah model interaksi bagaimana nanti ajuvan ini berinteraksi dengan beberapa sel atau yang saya sebut dengan aktor imun ya, yang tadi sudah saya singgung juga. Nah, ada beberapa. Yang pertama di sini saya awali dari yang awal, yaitu reseptor spesifik ya. Kemudian ajuvan juga nanti akan berinteraksi dengan model-model delivery sistemnya seperti emulsi, liposom ya, yang tadi banyak dipakai untuk ajuvan vaksin generasi 2. Lalu juga ajuvan nanti juga akan bereaksi dengan imunostimulator, terutama untuk yang non-reseptor ya dari spesifik imun. Kemudian ajuvan nanti juga akan berinteraksi dengan sel innate yang nanti akan dilanjutkan menginisiasi untuk aktivasi dari adaptif. Nah, ini adalah interaksinya yang harus kita cermati. Nah, di sini akan saya sampaikan contoh gambaran bahwa dengan adanya ajuvan dibandingkan yang tidak diberikan ajuvan pada suatu produk vaksin di sini,
nampak bahwa dengan pemberian adjuvan di sini membuat profil sitokinnya menjadi lebih baik. Ya. Bisa kita lihat gambaran ini, dengan demikian nanti populasi dari CD4 menjadi lebih beragam, dan juga nanti sel-sel B yang dalam hal ini nanti akan menghasilkan antibodi, yaitu oleh sel plasmana, jadi nanti lebih baik atau lebih banyak produksinya dibandingkan yang tidak menggunakan adjuvan. Ini merupakan salah satu contoh ya, dan beberapa jenis dari adjuvan dan mekanisme kerjanya. Ada 3. Kita lihat dari mekanisme kerjanya. Yang pertama di sini adalah tipe A. Adjuvan tipe A ini akan mengaktifkan TLR ya, jadi salah satu jenis dari pattern recognition receptor atau PRR ya, yang nanti akan berperan ya untuk mengaktifasi dari APC ya, antigen oleh APC, dan akan menyediakan memodulasi dari stimulasi yang ada di sini ya. Jadi yang signal kedua ini. Sedangkan yang tipe B ini adjuvan yang fungsinya hanya untuk membantu presentasi dari antigen itu sendiri, yang tipe B. Sedangkan yang tipe C lebih ke menstimulasi ya, dengan kuat dari interaksi dari si antigen itu dengan sel adaptif ini. Kemudian ini adalah yang tadi saya sampaikan, yang tipe A ya, tadi yang kerjanya di Toll-like reseptor bagi salah satu dari PRR ini tadi ya. Jadi ada 4 sebetulnya dari kelompok pattern recognition receptor ini yang merupakan target dari adjuvan, yaitu Toll-like reseptor, kemudian RLR ya, kemudian Node-like reseptor, dan C-type lectin reseptor. Ini adalah target dari adjuvan yang berada di baik di permukaan maupun di dalam dari sel init ya. Nah, ini strukturnya TLR ya, kemudian ini NLR, dan ini CLR yang nanti bisa kita jumpai pada sel init ya, seperti makrofag, dendritik, dan sebagainya. Nah, ini satu gambaran bahwa ketika antigen vaksin yang sudah dikombin dengan adjuvan ya di sini, ternyata di sini si adjuvannya langsung bekerja menuju pada PRR ini ya, atau pattern recognition receptor, di mana nanti dia akan membantu dari APC ini untuk mengenalkan dari antigen itu melalui MHC2 ke CD4 dan MHC1 ke CD8. Dan ini nanti akan mengaktifkan dari sel B helper untuk memproduksi sitokin, dan akhirnya akan mengaktifkan sel B untuk menghasilkan antibodi oleh sel plasma. Demikian juga untuk CD8 nanti menjadi CD8 efektor dan CD8 memori yang fungsinya sebagai cytolytic cell. Nah, ini adalah salah satu gambaran ya dari suatu adjuvan. Saya ambil dari garam aluminium. Di sini ternyata ada 2 mekanisme. Yang pertama, dari garam aluminium ini akan mendisrupsi dari lisosom, sehingga nanti pepsinnya keluar. Di sini terjadi aktivasi dari NLP3, suatu reseptor ya tadi, yang ada di dalam sel yang dimiliki oleh sel init. Nah, di sini akan mengaktifkan dari caspase yang akan mengubah dari prositokin menjadi sitokin yang nanti akan berperan untuk mengaktifkan dari sel init. Kemudian mekanisme yang kedua, di sini garam aluminium ternyata juga ada efek sitotoksiknya. Jadi dia menyebabkan nekrosis pada suatu sel, sehingga di sini nanti akan merilis uric acid, di mana uric acid nanti sama ya, jadi sama dengan aluminium salt ini yang nanti akan menyebabkan lisosom mengalami disrupsi dan terjadi aktivasi NLP3 oleh kaptesin dan mengaktifkan caspase 1, dan nanti akan mengubah prositokin menjadi sitokinnya tadi. Sehingga di sini bisa dijadikan penjelasan sebetulnya ya, bahwa
kadang-kadang garam aluminium itu juga pada beberapa orang tidak tahan ya atau mengalami reaksi alergi karena mekanisme nekrotik dari sel ini yang diperankan oleh apa ini garam aluminium ini. Ini juga sebagai salah satu contoh ajuvan dalam bentuk liposum ya. Jadi ini antigennya yang diformulasi dalam bentuk delivery system yaitu liposum sama di sini ya. Jadi ini mengaktifkan CD4 melalui MHC2 ya, dan mengaktifkan APC ya melalui MHC1 ke CD8. Ini nanti ujung-ujungnya dia akan menghasilkan sel plasma yang akan menghasilkan antibodi. Ini beberapa produk ya yang menggunakan model ajuvan liposum seperti vaksin hepatitis A, kemudian vaksin influenza dan vaksin malaria. Nah, ini adalah satu penjelasan ya. Jadi dari proses inflamasi yang berlebihan itu sebenarnya juga tidak diharapkan. Dan memang reaktogenesitas ini akan berhubungan langsung ya dengan imunogenitas vaksin yang biasanya kita uji ya. Tapi di sini reaktogenesitas ini tidak bisa kita hindari dan dia yang memang nanti akan berperan untuk menginduksi dari respon imun yang kuat tersebut. Tapi di sini ketika terjadi respon inflamasi yang berlebihan atau reaktivitas yang berlebihan, ternyata dia akan melemahkan dari aktivasi dari sel T. Ini yang tidak diharapkan. Kemudian di sini juga inflamasi yang berlebihan atau reaktogenesitinya yang berlebihan, ini nanti juga akan berdampak pada ekspansi dari sel memorinya. Jadi di sini sekali lagi bahwa inflamasi atau reaktivitas yang berlebihan itu juga tidak diharapkan. Nah, ini sebagai salah satu kejadian ya, jadi merupakan efek yang tidak diharapkan dari ajuvan meskipun tadi diperlukan ya. Tapi ada beberapa ajuvan yang memang seringkali beberapa ya yang menimbulkan reaksi yang tidak diharapkan. Contohnya aluminium tadi yang mekanismenya sudah saya sampaikan ya, bisa menimbulkan nekrosis pada sel. Ini pada beberapa pasien ya ini menyebabkan terjadinya headache ya, kemudian sakit kepala, mialgia ya, nyeri otot dan juga muncul alergi yang biasanya ditandai dengan peningkatan IgA. Sehingga di sini perlu diperlukan ya pencarian jenis-jenis ajuvan baru ya yang lebih aman, kemudian juga tetap efektif ya, kemudian juga dari segi formulasinya kompatibel ya dengan melakukan perbaikan formula atau reformulasi tersebut. Nah, dengan adanya apa ini kebutuhan dari ajuvan yang baru ya, yang lebih baik tentunya, yang lebih kompatibel, lebih aman dan sebagainya, kita berupaya untuk mendapatkan sumber dari ajuvan vaksin ini dari bahan alam, di mana kita tahu bahwa Indonesia cukup banyak memiliki kekayaan, sehingga di sini diharapkan kita bisa mendapatkan dari bahan-bahan tersebut dalam upaya untuk kemandirian dari bahan baku obat di Indonesia. Ini adalah sumber dari bahan ajuvan vaksin ya yang dari alam dan juga ini beberapa memiliki efek imunopotensiator ya dari kelompok tanaman seperti ini ya Guailaya saponaria yang sering kita sebut dengan ranting sabun. Ini keberadaannya hanya ditemukan di Chili dan ini sudah established ya diproduksi oleh pabrik ya dan digunakan oleh Novartis sebagai pabrik vaksin untuk digunakan sebagai vaksin ajuvan. Kemudian ini daun waru ya Hibiscus tiliaceus yang saat ini sedang saya eksplorasi bersama tim juga suatu kandidat sebetulnya untuk vaksin ajuvan di mana kita mengambil atau memprediksi bahwa saponinnya
bisa dipakai karena dari guailaya ini ada saponin yang memang sudah terbukti bisa dipakai untuk ajuvan vaksin. Kemudian kelompok jamur, ya, ini juga salah satu sumber dari ajuvan vaksin. Lalu juga kelompok marine organism seperti teripang yang juga dikerjakan oleh anggota dari kelompok riset kami untuk digunakan sebagai ajuvan vaksin, di mana juga mengangkat atau membidik dari saponinnya. Kemudian juga beberapa serangga di sini merupakan sumber dari natural vaksin ajuvan. Ini adalah beberapa contoh bahan yang bisa sebagai kita prediksi ya, karena dia memiliki efek imunostimulator, jadi kita prediksi dia juga memiliki efek ajuvan ya, atau untuk meningkatkan respon imun. Ini beberapa seperti asam aristokolat ya, kemudian alkaloid ya, sefrantin, terpen, kemudian fenolik ya, kemudian beberapa lipid ya, tadi seperti squalen yang sudah banyak dipakai untuk formula atau bahan ajuvan. Kemudian molekul yang memiliki berat molekul tinggi ya, bahan yang memiliki molekul tinggi seperti lektin, polisakarid ya, lalu triterpen saponin ya, IS21 yang tadi ada di daftar kelompok ajuvan yang sudah established ya dipakai untuk ajuvan. Lalu juga kelompok mikronutrien, vitamin E, vitamin C ya, tadi vitamin E, tocopherol juga ada ya dipakai untuk ajuvan vaksin. Kemudian ini ya sama-asam lemak seperti omega 3 dan garam mineral seperti aluminium yang banyak dipakai untuk ajuvan dalam sediaan vaksin. Nah, ini adalah tadi saya ambil dari salah satu contoh ajuvan vaksin yang berasal dari alam, yaitu dari tanaman Wilaja saponaria yang tadi saya sampaikan ditemukan di Chili ya. Nah, ini sudah banyak dipakai ya untuk produk vaksin, terutama yang dikembangkan oleh Novartis. Jadi proses pembuatannya bisa kita lihat seperti ini. Jadi dia kita panen ya, kemudian diekstraksi, lalu difraksinasi di sini. Ada fraksi A dan fraksi B yang dipisahkan di situ. Lalu di sini juga fraksi A dan fraksi C dalam bentuk liquidnya. Di sini diformulasi ditambah dengan kolesterol dan fosfolipid ya dalam bentuk kombinasi yang kita sebut nantinya dengan matriks A dan matriks C. Dan dua matrik ini nanti kita gabung, kita sebut dengan matrik M. Nah, ketika sudah jadi, baru dia nanti akan dicampurkan dengan antigennya, dan dibentuklah suatu produk vaksin ya dengan penambahan bahan-bahan eksipien tertentu seperti pengawet dan sebagainya. Nah, ini dari beberapa studi menunjukkan bahwa saponin ini ada dua mekanisme dalam meningkatkan respon imun. Yang pertama di sini adalah mengaktifkan dari sel dendritrik ya atau APC-nya untuk mempresentasikan dari antigen melalui MHC1 ke CD8 atau cytolytic cell. Kemudian mekanisme yang kedua di sini dari saponin ya bersama dengan antigen, mana saponin ini sebagai ajuvannya, dia akan langsung ke targetnya yaitu ke CD8 T cell untuk mengaktifkan proses transkripsi yaitu perubahan dari DNA menjadi RNA yang nantinya akan membuat dari CD8 ini mengalami peningkatan dari survival-nya, kemudian proliferasinya dan migrasinya. Jadi di sini ada dua mekanisme dari saponin yang ada pada QS21 ini. Nah, ini ada suatu studi ya dari pengujian dari ajuvan matrik M tadi. Nah, diberikan dalam dua jadwal pemberian ya, 0 dan 21. Kemudian yang B ini tampak bahwa yang diberikan ajuvan ada peningkatan interferon gamma, suatu bahan antivirus ya.
Kemudian dengan ELISA ini pengujiannya. Kemudian yang berikutnya dengan flow cyto, nampak di situ ada peningkatan interferon gamma juga oleh CD4 pada yang diberikan adjuvan dibandingkan dengan yang tidak diberikan adjuvan. Kemudian juga ada peningkatan dari TNF alfa yang diekspresikan oleh CD4 di situ yang cukup bermakna juga ya, dibandingkan dengan yang tidak diberikan adjuvan. Dari sini cukup untuk mendapatkan data bahwa ternyata adjuvan ini yang dari matrik M cukup baik ya untuk meningkatkan atau memboosting dari sistem imun kita. Mohon maaf Bapak mengingatkan waktunya 4 menit. Ya, baik, bentar. Ya, untuk berikutnya adalah ini sebetulnya adalah screening awal ya untuk senyawa-senyawa yang memiliki efek imunopotentiator atau apa ini adjuvan. Kita dapat melakukan pendekatan secara bioinformatik ya, dengan melakukan molekuler docking yang dilanjutkan dengan molekular dinamik simulasi, yaitu antara ligan dan protein targetnya, itu seperti tadi PRR dan yang lainnya. Nah, ini yang kami kerjakan di kelompok kami ya, bahwa bahan-bahan alam ini kita ini targetkan saponinnya sebagai kandidat bahan aktifnya yang kita isolasi dan kita karakterisasi, lalu kita uji senyawa apa yang ada pada senyawa itu ya dengan menggunakan GC, lalu kita lakukan molekuler docking dan kita lihat simulasi molekul dinamiknya untuk melihat stabilitas dari ikatan tersebut ya. Jadi kami menggunakan bahan teripang dan daun waru. Ini adalah pada penemuan adjuvan yang baru di sini ada tantangan yang harus kita ini bangun utama. Yang terutama adalah sumber yang harus kontinu, kemudian kadang juga ada keterbatasan peralatan ya untuk pengembangan dan penelitian. Kemudian kadang komponen yang kita harapkan jumlahnya rendah dan juga scalability dan perlu dilakukan perbaikan dari sisi isolasi maupun ekstraksi. Dan yang bisa saya simpulkan untuk topik ini adalah adjuvan merupakan satu komponen vaksin yang cukup penting untuk meningkatkan respon imun. Kemudian yang kedua, adjuvan yang baru masih tetap kita perlukan dan kekayaan Indonesia ini yang berlimpah cukup menyediakan sumber untuk adjuvan vaksin yang baru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Yudi atas penjelasan yang komprehensif mengenai adjuvan, kemudian juga mengenai imunogenisitas ya yang dipaparkan tadi. Baik, untuk sekarang saya buka sesi diskusi 15 menit. Bagi yang mau bertanya, silahkan untuk mengetik pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Untuk pertanyaannya, sudah ada yang bertanya, Pak Yudi, Ya. di kolom chat. Dari Pak Nurfianto Giar Pangidung, izin bertanya, satu, bagaimana informasi dan perkembangan kebutuhan adjuvan dari bahan alam yang ada di Indonesia? Kemudian nomor dua, untuk itu apakah bahan alam yang dibutuhkan bisa dalam bentuk simplisia atau produksi massal metabolit sekundernya melalui kultur jaringan? Terima kasih. Untuk Pak Yudi dipersilakan menjawab. Iya, jadi untuk kebutuhan adjuvan di Indonesia ya memang kita masih mengandalkan menggunakan bahan-bahan yang sifatnya sintetik kimiawi ya seperti aluminium, kemudian juga beberapa produk seperti tocopherol ya tadi seperti juga squalene, dan untuk yang kebutuhan yang ini ya memang masih sebetulnya masih diperlukan ya karena kadang-kadang beberapa antigen vaksin ini kadang tidak kompatibel ya dengan beberapa
apa, ajuvan tertentu. Kemudian juga ada beberapa ajuvan yang seringkali menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Jadi seperti itu. Jadi tetap masih dibutuhkan ya dalam rangka untuk memperbaiki formulasi dari vaksin itu sehingga didapatkan produk yang berkualitas, aman, sekaligus juga memiliki stabilitas tertentu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah dalam bentuk simplisia atau produksi ya. Jadi untuk bentuk ya untuk tahap awal kemudian simplisia memang masih dibutuhkan, cuman kadang yang kita ambil sebetulnya adalah metabolit sekundernya ya. Jadi bahan-bahan yang berkhasiat dan biasanya itu jumlahnya kecil. Sehingga memang di sini dengan teknologi kultur jaringan itu sangat membantu kita untuk mendapatkan metabolit-metabolit sekunder dalam jumlah yang banyak. Kemudian juga kita tidak perlu menunggu tanaman itu sampai umurnya tertentu ya, jadi lebih singkat untuk didapatkan produk-produk metabolit sekunder tersebut. Itu yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Nurfianto. Baik, terima kasih Pak Yudi. Jika ada yang kurang jelas bisa uh, berkomentar lagi melalui kolom chat atau langsung bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh juga raise hand untuk bertanya langsung. Izin bertanya juga Pak Yudi. Ya. Sebenarnya kalau di Indonesia ini kendala terbesar atau tantangan terbesar untuk mendapatkan ajuvan dari bahan alam itu apa ya Pak? Sepanjang apa namanya kan Bapak memang banyak mencari atau mengeksplor novelty dari entah itu bahan baku obat atau sebagai ajuvan atau sebagai mungkin anti mikroba atau anti yang lainnya atau anti diabetes ya kalau saya lihat itu tantangan terbesarnya itu di bagian apa Pak Iya, sejauh ini? baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tantangan terbesar kalau yang selama saya hadapi selama ini adalah teknik untuk pengambilan senyawa aktifnya ya, teknik isolasi itu, kemudian purifikasi, yaitu memerlukan peralatan dan ya, biaya yang mungkin juga cukup tinggi, sehingga kadang-kadang itu yang menjadi kendala bagi peneliti atau akademisi yang melakukan penelitian yang terkait dengan bahan alam ini. Itu yang yang menjadi kendala utama dari para peneliti. Baik, berarti sebenarnya untuk proses pencarian senyawa itu sendiri, jika kita sudah mengetahui dan bisa melakukan kultur jaringan atau rekayasa genetik akan lebih mudah begitu ya Pak ya, Iya, untuk mendapatkan bahan bakunya dalam waktu lebih iya, singkat dan lebih banyak gitu ya. iya, betul. Baik, terima kasih penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari audiens? Boleh menulis kembali di kolom chat atau raise hand untuk bertanya secara langsung. Saya kira berarti sudah cukup ya untuk diskusinya. Mungkin jika ada pertanyaan tambahan atau diskusi langsung bisa menghubungi Pak Yudi secara langsung ke emailnya. Mungkin jika diperbolehkan untuk share emailnya Bapak di kolom chat atau mungkin di PPT yang di-share sudah ada emailnya supaya bisa nanti ke depannya mungkin berdiskusi atau melakukan kolaborasi riset juga dengan Pak Yudi di penelitian selanjutnya gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Yudi telah bersedia untuk share ilmu dan penelitian yang dilakukan saat ini. Untuk diskusi dan presentasi narasumber berarti sudah saya cukupkan sekian.
Saya kembalikan kembali acara ke moderator, ke Ibu MC, Bu Yeti. Terima kasih.